Shalom, damai di hati. Shalom. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja yang sudah menganugerahkan lagi waktu dan kesempatan bagi kita semua untuk datang beribadah di tempat ini di rumahnya yang kudus. Dan badan pekerja, majelis jemaat dan seluruh pelayan khusus menyambut dengan sukacita kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari juga yang baru pertama kali hadir dan beribadah di tempat ini. Seperti biasa selalu diingatkan supaya tidak mengaktifkan suara handphone atau segala macam notifikasi agar tidak mengganggu jalannya ibadah kita pagi hari ini. Dan pagi ini ibadah kita akan dipimpin langsung oleh Ketua Jemaat kita, Bapak Pendeta Alan Robot, Sarjana Teologia, dengan mengikuti tema bulanan yaitu Yesus Kristus memanggil umat untuk melayaninya. Dan tema mingguan, kembalilah kepadaku sebab aku telah menebus engkau. Sedangkan pembacaan kita pagi ini yang akan menjadi perenungan kita sepanjang minggu ini terdapat di dalam Yesaya 44 ayat 21 hingga ayatnya yang ke-28. Dan minggu ini kita memasuki ibadah tata cara ibadah Minggu Sengsara ketiga. Marilah kita semua berdiri dan memuliakan Tuhan dengan Kidung Jemaat 460. Jiwa-jiwaku berdoa. Tuhanku, ajar
pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Dengarkanlah nas pembimbing dalam Yesaya 59 ayat 20 berkata, dan ia akan datang sebagai penebus untuk Sion dan untuk orang-orang Yakub yang bertobat dari pemberontakannya. Demikianlah firman Tuhan. Dipersilakan duduk. Saat ini marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, Allah yang kudus, Tuhan yang selalu ada di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Tuhan yang ada bersama-sama dengan kami dalam persekutuan ibadah ini. Ya Tuhan, dengan penuh sukacita kami datang kepadamu. Kami mau berjumpa dengan Tuhan. Namun ya Tuhan, ketika kami menyaksikan kekudusan Tuhan dan melihat hari-hari perjalanan kehidupan kami, sesungguhnya kami tidak layak. Kami melakukan pemberontakan terhadap Tuhan, penolakan terhadap Tuhan. Kami menyembah berhala ilah-ilah modern. Kami lebih takut kehilangan harta benda kami daripada kehilangan Tuhan. Kami mengutamakan hasrat, keinginan hati dan pikiran kami daripada kehendak Tuhan. Ya Tuhan, seperti bangsa Israel yang nyata-nyata menolak Tuhan, ternyata dalam kehidupan kami pun secara sadar dan sengaja menolak Tuhan di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan,
pagi hari ini, di momen saat ini, kami tertunduk, kami memohon, ampunilah kami. Sebagaimana Tuhan mengasihi bangsa Israel, kuduskanlah kami. Kami berdoa, bermohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang sudah tergantung di salib demi penyelamatan bagi kami. Amin. Saudara-saudara yang telah berdoa, bermohon dengan tulus ikhlas, mengaku dosa di hadapan Tuhan. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang sambil melihat kepada salib Kristus, mengaku dosanya di hadapan Allah. Dalam Yoel 2 ayat 13 berkata, koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Semua di Kalvari.
All the kids and youth, please came forward. Saudara, mari kita sama-sama berdoa untuk anak-anak kita yang berdiri di depan kita sekarang ini. Sebelum mereka menuju ke kelas mereka masing-masing, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sangat mengasihi anak-anak. Tak putus-putusnya kami bersyukur untuk sukacita pagi hari ini. Anak-anak kami boleh berdiri di sini dan kami mau berdoa bersama-sama sebelum mereka pergi ke kelas mereka masing-masing. Ya Tuhan, pertama kami bersyukur Engkau mengaruniakan kami harta hidup berkat yang tidak ternilai. Dan sebagai orang tua, bahkan pun kami sebagai gereja, kami berjuang dengan keras supaya anak-anak kami ini boleh mengenal Tuhan. Bahkan pun Tuhan dalam perjalanan kehidupan mereka, mereka boleh punya pengalaman-pengalaman pribadi, pengalaman-pengalaman iman, berjalan bersama dengan Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa saat ini Tuhan, biar Tuhan menolong anak-anak kami ini. Tuhan memperlengkapi mereka. Tuhan memperlengkapi setiap tim pengajar yang ada. Supaya mereka bukan hanya mengajarkan pengetahuan. Tetapi mereka mengajarkan pengenalan dan pengalaman. Bagaimana hidup di dalam Tuhan. Bagaimana hidup mengikut Tuhan. Bagaimana hidup dalam kesetiaan di tengah-tengah pencobaan, pergumulan, tekanan, godaan dunia yang semakin modern ini. Ini kami Tuhan, ini anak-anak kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan menolong. Amin. Saudara-saudara, dalam Minggu Sengsara ada ajakan untuk mengikuti Yesus Kristus di jalan sengsara. Ada pembacaan di dalam Markus pasal 9 ayat 43 sampai 48. Perkataan ini diajarkan oleh Yesus. Ayat 43 berkata, "Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggallah. Karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah. Karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak akan mati dan api tidak akan padam."
Kita menyanyi, hendaklah kau iring Yesus. Tuhan menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara. Marilah kita berdoa untuk pembacaan dan perundungan firman Tuhan. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur Engkau sudi mengampuni segala dosa, pemberontakan, dan kesalahan kami. Kami boleh dipulihkan bukan karena kami, tetapi karena kasih setia Tuhan, karena panjang sabar dan berlimpah anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Bahkan oleh darah Yesus kami sudah ditebus, kami sudah dipulihkan. Ini kehidupan kami Tuhan. Kami mau iring Yesus meskipun pikul salib. Dan dalam perjalanan iman kami mengiring Kau ya Tuhan. Kami tahu dasar perjalanan kami, firman-Mu yang ada di dalam Alkitab. Kami akan membaca dan kami akan belajar bersama-sama. Tuhan tolong hamba-Mu yang hina ini, Tuhan tolong kami semua. Perlengkapi kami semua ya Tuhan. Supaya dalam perjalanan kami mengiring Yesus, kami berjuang dalam kesetiaan. Meskipun kami harus memotong tangan kami, kaki kami mencungkil mata kami. Tuhan, kami mau iring Kau, kami mau iring Yesus. Karena kami hanyalah umat tebusan yang sudah diselamatkan. Hidup kami adalah milik-Mu. Berfirmanlah kepada kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita membaca Alkitab yang menjadi pokok perenungan kita, yang terambil dalam Yesaya 44 ayat 21 sampai 28. Saya akan membaca yang ganjil, saudara-saudara akan membaca yang genap. Dan kita berganti-gantian, ayat 28 kita baca sama-sama. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Tuhan Penebus Israel. Ayat 21 berkata, ingatlah semuanya ini hai Yakub, sebab engkaulah hambaku hai Israel. Aku telah membentuk engkau. Engkau adalah hambaku hai Israel. Engkau tidak kulupakan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut ditebangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang ditiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Bersorak-sorailah hai langit, sebab Tuhan telah bertindak. Bertempik soraklah hai rahim bumi. Bergembiralah
dan bersorak-sorai, hai gunung-gunung, hai hutan, serta segala pohon di dalamnya. Sebab Tuhan telah menebus Yakub, dan Ia memperlihatkan keagungannya dalam hal Israel. Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu, yang sendiri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi engkau? Akulah yang meniadakan tanda-tanda peramal pembohong dan mempermain-mainkan tukang-tukang tenung, yang membuat orang-orang bijaksana mundur ke belakang dan membalikkan pengetahuan mereka menjadi kebodohan. Akulah yang menguatkan perkataan hamba-hambaku dan melaksanakan keputusan-keputusan yang diberikan utusan-utusanku, yang berkata tentang Yerusalem, baiklah ia didiami, dan tentang kota-kota Yehuda, baik ia dibangun, aku mau mendirikannya kembali runtuhannya. Akulah yang berkata kepada tubir lautan, jadilah kering. Aku mau mengeringkan sungai-sungaimu. Akulah yang berkata tentang Koresh, dia gembalaku, segala kehendakku akan dikenapi. Dan mengatakan tentang Yerusalem, baiklah ia dibangun. Dan tentang bait suci, baiklah diletakkan dasar. Demikian pembacaan Alkitab. Selanjutnya pada minggu sengsara ini ada pembacaan dalam surat-surat Efesus 5 ayat 1 sampai 14. Hidup sebagai anak-anak terang. Sebab itu jadilah penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Demikianlah pembacaan surat-surat yang memberikan teguran, nasihat bagi kita semua dalam minggu sengsara ini. Selanjutnya kita akan membaca dalam Injil. Semua diundang berdiri. Lukas 22 ayat 39 sampai 46. Di Taman Getsemani. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa,
ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya, tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Terpujilah Kristus. Saudara-saudari persilakan duduk dan seluruh kolom 3 diundang ke depan untuk membawakan spesial musik.
Shalom. Damai di hati. Puji Tuhan saudara-saudara. Pagi hari ini bangun aja susah. Karena pas buka mata masih gelap. Mata sudah terbiasa, so terang sadiki baru bangun. Tetapi puji Tuhan, so tidak terlalu dingin seperti minggu-minggu yang lalu. Tetapi hal yang luar biasa saudara-saudara, kita semua berjuang mengalahkan kelelahan, kelemahan, dan niat untuk kembali tidur, untuk bertemu dengan Tuhan. Dan tidak banyak yang terlambat hari ini. Itu berarti semua menjalankan komitmen. Banyak sekali yang hadir hari ini konsisten. Artinya saudara-saudara, jam boleh berubah. Tetapi Tuhan tidak berubah. Orang juga tidak berubah untuk Tuhan. Persoalannya saudara-saudara, orang Israel, umat pilihan Tuhan. Orang Israel itu berubah-ubah. Nah saudara-saudara, katakan bersama saya, orang Israel. Jadi sesuai dengan judul perikop, penebus Israel. Nah, umat Israel adalah umat yang khusus, dikhususkan oleh Tuhan. Umat yang spesial. Jadi kalau spesial itu DP treatment juga spesial. Kalau dia khusus, DP treatment juga khusus. Dan kadang saudara-saudara, treatment itu saudara-saudara, kelihatannya lebih sulit dari orang-orang normal di sekitar. Tuntutan kepada orang-orang yang dikhususkan oleh Tuhan, yang Tuhan pilih, handpick. Tuntutan kelihatannya lebih banyak. Nah, orang Israel dituntut banyak hal dalam kehidupan mereka. Karena mereka umat pilihan. Karena kalau orang baca tuh Alkitab itu, Temi so sampai di mana? Imamat. So sampai di Imamat. So lewat tuh Kejadian, Keluaran, Imamat. Belum sampai di Bilangan. Baru mau ulangan lagi. Banyak sekali nih tuntutan saudara-saudara. Jadi karena ini tuntutan Tuhan terlalu banyak. Israel mungkin mulai berpikir, aduh susah juga ikut Tuhan. Karena kalau mau lihat tuh bangsa di sebelah apa orang yang tidak ikut orang pe Tuhan. Tetapi orang pe tanah kelihatan lebih subur. Hasil panen mereka kelihatan lebih melimpah. Kelihatannya kehidupannya mereka baik-baik saja. Bahkan lebih baik dari orang Israel. Itu yang muncul dalam pikiran orang Israel. Artinya kalau mau dibahasakan di dalam kehidupan kita. Dalam ketaatan, kesetiaan kita kepada Tuhan. Kita bayar harga melakukan kehendak Tuhan. Kita berjuang untuk setia. Kita berjuang untuk taat. Kita berjuang untuk datang di gereja meskipun gelap-gelap. Jam seperti ini. Tetapi kenapa kita pakai kehidupan kelihatan biasa-biasa aja. Sementara tetapi tamang itu dia tidak pernah di gereja, nih tahu Tuhan lah. Dia hidup ikut dia mau. Nah, kelihatannya dia lebih baik dari kita. Kelihatannya dia lebih nyaman dari kita. Nah pemikiran yang seperti ini saudara muncul di dalam kehidupan orang Israel. Mungkin kita ikut jodoh kita teman. Mungkin kita ikut jodoh kita tetangga. Peka lakuan supaya kita lebih tenang. Nah saudara-saudara, Israel yang adalah umat pilihan, mereka mulai berpikir bahwa mungkin Tuhannya bangsa lain lebih hebat. Baalnya bangsa lain, dewa kesuburannya bangsa lain, dewa hujannya bangsa lain itu lebih hebat dari Allah Israel. Karena kenyataan yang ada. Terus sampai Allah lagi terlalu banyak tuntutan. Tetapi saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mau kembali ke yang pendeta ada bilang tadi. Kalau dia handpick, DP treatment, itu khusus, spesial.
Banyak sekali DP aturan. Karena yang memilih ini sempurna. Dan dia mau treat, dia mau backing orang supaya sempurna seperti dia. Makanya itu lagu orang dia menyanyi. Ku mau sepertimu. Mau seperti Yesus, banyak sekali tuntutan. Tetapi mau seperti Yesus, mau ikut Yesus, mau ikut Tuhan, mau ikut Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, saudara-saudara. Dalam perjalanan tidak ditinggalkan. Mungkin orang lain kelihatan lebih baik. Tetapi kita berjalan bersama dengan Tuhan. Tidak ada kekurangan, tidak ada ketakutan. Ada pertolongan tepat pada waktunya. Tuhan selalu setia. Itu perjalanan kehidupan. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Teks yang kita baca pagi hari ini. Orang Israel sudah terjebak untuk mengikuti Allah orang lain. Dalam tanda kutip, mereka secara sadar dan sengaja memberontak kepada Tuhan. Mereka lebih menginginkan, mengutamakan untuk melakukan sesuai dengan hasrat mereka daripada yang Tuhan perintahkan. Orang rasa rugi ikut Tuhan. Nah, karena ini Israel adalah umat pilihan, Tuhan mulai memproses kembali orang Israel. Jadi Israel, saudara-saudara, dorang semua menyembah berhala. Itu dosa besar sekali. Besar sekali kepada Tuhan. Karena tuh Alkitab ada tulis, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Itu nomor 1. Paling pertama. Biasanya kalau orang mau order di Burger King atau di mana tuh, restoran orang Nintau, atau di fast food orang Nintau, bilang jo number 1, enggak pernah salah. Pasti itu sedap. Begitu juga dengan 10 firman, 10 hukum. Di number 1 ini kuat sekali. Karena ini berhubungan langsung dengan Tuhan. Maka Tuhan bilang, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kenapa tidak bisa ada? Karena Allah bisa mencukupkan. Mencukupkan segala yang dibutuhkan dan diinginkan oleh orang Israel. Dorang belum pikir Tuhan setahu. Tetapi Tuhan sebelum memberikan itu, Tuhan mau bentuk, Tuhan mau proses supaya siap untuk menerima berkat Tuhan. Siap untuk masuk ke tanah Kanaan. Siap untuk tinggal di Yerusalem. Sama dengan orang perjalanan, orang siap dibentuk supaya siap masuk tanah Kanaan. Siap mau pergi di Yerusalem baru. Dia proses memang susah. Ada amin di sini. Puji Tuhan. Nah, saudara-saudara, karena Israel lebih memilih menyembah Baal, menyembah berhala, dewa-dewanya orang lain. Supaya mereka bisa seperti orang lain. Yang mereka anggap, mereka lihat itu lebih bisa, lebih bagus dari kehidupan mereka. Dan ini adalah dosa di hadapan Allah. Dosa itu adalah tindakan yang secara sadar dan sengaja dipilih untuk dilakukan. Meskipun dia tahu itu melawan kehendak Tuhan, melawan keinginan Tuhan. Tetapi dia memilih untuk melakukan itu. Demi kepentingan hatinya, keinginannya. Dan hal ini merupakan kekejian bagi Tuhan. Nah, karena kekejian bagi Tuhan, Israel Tuhan tegur. Banyak kali Tuhan tegur. Tuhan kirim Nabi A, Tuhan kirim Nabi B, Tuhan kirim Nabi C. Dorang bunuh tuh Nabi. Dorang ini mau dengar tuh Nabi. Bahkan dorang ada konspirasi, dorang bilang tuh Nabi itu salah. Tuh. Mereka lebih percaya tuh nabi-nabi palsu. Ingat tuh cerita Isabel, Ahab. Masih ingat cerita itu? Sampai Nabi kasih yang lari di hutan karena so takut. Tetapi Tuhan tidak pernah tinggalkan. Tuhan tahu tuh Nabi itu penyambung lidah Allah. Tuhan kirim utusan, Israel nih mau dengar. Akhirnya Tuhan putuskan. Ini Israel ini semesti dibuang. Karena memang dong so kabal sekali. Mau buang di mana? Mau buang di Babel. Kenapa harus dibuang? Karena dorang dosa ini, dorang sendiri mau dengar tuh Tuhan. Bukan karena Tuhan membenci dan mau memusnahkan. Tetapi Tuhan mau membentuk orang Israel kembali. Israel sekarang dalam keadaan susah. Susah sekali di pembuangan. Kalau orang dengar orang opa-opa coba cerita dulu tuh. Masa penjajahan Belanda. Aduh susah. Susah sekali. Serta masuk penjajahan Jepang, lebih susah lagi.
Sonda dari Gigo kak. Maka kalau dengar orang opak-opak bercerita seperti itu. Susah sekali bagi itu orang Israel dibuang ke Babel. Tuhan soalnya tidak tolong. Tuhan kasih biar. Kenapa? Tuhan mau proses ini Israel ini. Kalau orang ingat orang pembacaan minggu lalu, ini Yeremia dengan Yesaya, orang hampir satu masa orang hidup. Satu zaman orang hidup. Toh? Makanya Yeremia bilang, toh, bagaikan bejana siap dibentuk. Jadi Israel waktu dibuang ke Babel mau dibentuk kembali seperti yang Tuhan inginkan. Dan tuh proses itu is not easy. Sakit sekali. Ya. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ketika dibuang ke Babel, Israel sedang diproses. Ketika dalam proses mereka merasakan, aduh, orang so rindu sekali ini tanah Kanaan. Orang so rindu sekali ini Yerusalem. Mari orang mau balik di Yerusalem, bait Allah aja Tuhan yang mau jaga. Bait Allah aja so hancur. Nggak ada harapan lagi. Orang mau berperang melawan kekuatan Babel, nggak bisa. Nggak bisa. Jadi Israel dalam keadaan terpuruk, nggak ada pengharapan lagi. Mereka telah meninggalkan Tuhan. Dan mereka berpikir bahwa Tuhan tidak mungkin menolong. Ini orang Israel. Nah, dalam perjalanan kehidupan kita saudara, kita banyak melakukan dosa. Banyak secara sadar dan sengaja melakukan yang Tuhan tidak kehendaki. Dan pada akhirnya hidup kita Tuhan tidak buang, Tuhan tidak memusnahkan. Tetapi Tuhan mau proses lagi. Waktu diproses itu seperti Israel dibuang ke Babel. Dalam keadaan yang terpuruk. Waktu di Babel orang Israel berpikir Tuhan tidak mau terima apa kita. Kadang karena dosa kita. Terlalu besar. Konsisten kita lakukan. Dalam posisi sulit orang berpikir, aduh Tuhan, kita suka mau balik Pak Tuhan. Tapi dosa terlalu besar. Tidak cukup kalau cuma 2 gram waktu perjamuan. Tidak cukup kalau cuma mau, Tuhan kita sudah layak sekali. Tuhan suka sekali itu saudara. Jangan malu-malu datang ke Tuhan kalau orang berdosa. Ya. Karena waktu Israel dibuang di Babel, mereka diproses, mereka mulai berseru, Tuhan, so salah orang. Orang lebih mendengarkan Baal, orang lebih mendengarkan apa kata orang daripada apa kata Tuhan. Waktu orang dalam bahasanya Daud, lembah kekelaman, Tuhan kita susah. Ternyata kita lebih mementingkan kita punya keinginan hati daripada keinginan Tuhan. Kita tahu Tuhan ini mau, mari ini yang kita ada backing menguntungkan bagi kita. Jadi kita pilih melakukan apa yang kita inginkan. Tuhan, kita masih boleh mendapat ampun untuk senyata. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau masih ingat Tuhan, itu Tuhan semasihnya proses. Kalau tidak ingat Tuhan, so kabal itu. Karena saudara-saudara kalau orang baca ini Yesaya semua, saudara-saudara, Yesaya ini semua, dorang itu Israel dibuang ke Babel itu 70 tahun lamanya. Dari Babel ke Persia, dan seterusnya. Nah dalam pembuangan itu saudara-saudara, tidak semua yang dibuang di Babel kembali ke Yerusalem. Tetapi perlu digaris bawahi, ada yang kembali ke Yerusalem. Yang disebut, pernah baca di Alkitab, sisa-sisa Israel. Pernah dengar itu? Usahakan orang semua jadi bagian dari sisa-sisa itu. Karena yang sisa-sisa itu setelah diproses, dibentuk kembali, mereka menjadi layak dan berkenan kepada Tuhan. Yang tidak layak, dorang mati di Babel, mati di Persia. Habis di situ dorang. Karena waktu pemulangan bangsa Israel dari Persia ke pernah baca kitab Nehemia, Ezra, dipulangkan itu bertahap. Jadi yang dipulangkan itu sisa Israel orang-orang pilihan. Usahakan orang kalau pernah jatuh orang tetap masih menjadi orang pilihan. Karena saudara yang kekasih dalam Tuhan, waktu Israel dibuang, orang pikir, aduh Tuhan sudah mau buat orang. Orang sudah tidak layak, sudah tidak bisa. Meskipun orang sudah menderita sekali. Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Mungkin kadang posisi kita, ada yang pernah berdosa sini? Boleh angkat tangan?
Oh semua. Berarti hampir semua sama dengan Israel. Israel parah sekali. Masih Israel lebih parah dari orang. Karena Israel Nabi Jaliyah. Kalau di sini cuma CCTV. Nah saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Kalau kita pernah berdosa. Pernah secara sadar dan sengaja menolak Tuhan. Menyembah berhala. Berhala rupa dulu patung-patung toh. Patung batu, patung kayu. Toh. Sekarang sampai berhala selain. Sudoi, so handphone, so orang pe ego, so orang pe keinginan. Toh. Bukan Tuhan pe keinginan lagi. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Perlu digarisbawahi. Saudara mesti ingat ini. Orang Israel adalah umat pilihan Tuhan. Tetapi karena dosa memisahkan hubungan antara umat Tuhan, umat pilihan sekalipun, memisahkan itu dengan Allah. Karena dosa tidak layak di hadapan Allah. Dan setiap yang melakukan dosa pasti akan menerima hukuman. Seperti bangsa Israel. Menerima hukuman di sini bukan berarti Allah telah membuang, menghancurkan, dan melupakan. Tetapi ketika menerima hukuman, itu Allah sedang memproses supaya dipulihkan kembali. Dibawa kembali kepada, orang bilang, setel ulang pada DP original. Bawa ke dia punya aturan sebagaimana mestinya. Kita pun diproses seperti itu. Kadang kita jatuh dalam kesulitan, kesusahan. Bukan karena Tuhan membenci, kadang Tuhan menguji. Tetapi kadang kita jatuh karena pilihan kita sendiri. Dan ketika kita jatuh kita berpikir, aduh sudah layak, Tuhan sudah mau terima apa kita. Pernah berpikir seperti itu atau cuma pendeta tuh begitu? Wah ikut-ikutin pendeta ini harus tutup suci di sini. Nah saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Kalau kita pernah hancur seperti itu. Pernah merasa kita tidak layak dan tidak mungkin diterima oleh Tuhan. Mari orang baca ini teks ini. Ya. Jadi pertama saudara-saudara, teks ini ditulis oleh Yesaya sebelum pembuangan dan dibaca terus-menerus setelah di dalam pembuangan. Ya, dibaca. Katakan bersama saya, dibaca terus-menerus. Nah, dan teks ini saudara-saudara, kalau saudara-saudara perhatikan, dia punya penulisan ayat-ayat ini di Alkitab yang lama. Kalau di Alkitab di handphone sudah jadi begitu. Dia punya penulisan ini saudara-saudara seperti penulisan puisi syair. Jadi ini bahasa sastra. Dan ini saudara-saudara ditulis dan sering dibacakan seperti puisi. Makanya Bapak Robert Pesuara dapat dengar sekali tadi Guros memang sama dengan puisi. Cuma ibu yang pernah jadi juara. Bapak belum. Nah sudah pendeta lain udah mau coba-coba tadi baru tidak jadi tuh. Supaya di mata. Nah saudara, ini ditulis dalam bentuk puisi. Katakan bersama saya puisi. Kenapa ditulis dalam bentuk puisi? Supaya lebih mudah diingat. Pertama kali pendeta baca puisi, Chairul Anwar. Masih ingat puisi itu? Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Aku kalau sampai waktu. Masih ingat sama, puji Tuhan. Kenapa puisi saudara-saudara ditulis dalam bentuk puisi? Karena ini bukan cuma mau dipakai satu waktu oleh Israel. Tetapi akan dipakai di masa sebelum pembuangan dan sampai pada pembuangan. Jadi saudara-saudara ditulis dalam bentuk puisi saudara-saudara supaya mudah diingat. Ada amin di sini? Nah karena mudah diingat saudara-saudara, mereka mulai menghafal, gampang bermain di memori. Kadang saudara-saudara kalau di dua kerja di restoran, kadang kalau stop putar tuh lagu Pance pagi-pagi, sampai malam biar sudah ada lagu, tetap tuh lagu Pance tuh bermain di pikiran terus kayaknya sebentar mau potong atau cuci atau apa, setelah menyanyi tuh lagu itu. Begitu tuh puisi secara kerja. Nah ini sengaja, ini nubuatan ya, ini nubuatan yang sengaja ditulis dalam bentuk puisi supaya mudah diingat dan tetap bermain di pikirannya orang Israel. Karena orang Israel sudah dibuang dan tidak layak lagi sama sekali. Puisi ini ditulis oleh Yesaya dalam bentuk, nubuatan ini ditulis dalam bentuk puisi. Mari terang lihat. Ayat 21 berkata, ingatlah semuanya ini hai
Yakub. Jadi saudara-saudara, waktu dalam pembuangan Tuhan yang berinisiatif. Tuhan yang berinisiatif berkata, Yakub, ingat semua ini. Kenapa Tuhan bilang Yakub? Ini pertanyaan. Karena selalu orang dia baca tuh Alkitab, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Kenapa selalu disebutkan seperti itu? Karena ini orang-orang yang terikat dengan perjanjian kepada Tuhan. Nah, karena ada perjanjian dengan Tuhan berarti kalau ada perjanjian saudara-saudara, baku janji dengan orang lain, itu cuma orang dia baku janji dengan orang spesial. Tidak mungkin orang baku janji dengan orang tidak kenal. Tidak mungkin. Tetapi dia bilang, ingatlah hai semuanya ini hai Yakub. Apa yang perlu diingat saudara-saudara? Dia katakan lagi, sebab engkaulah hambaku, hai Israel. Jadi saudara-saudara, dalam keadaan seolah-olah putus asa dan tidak mungkin ada hubungan lagi dengan Tuhan. Tuhan masih panggil Yakub. Kita kenal panganan. Engkaulah hambaku, hai Israel. Padahal Israel sudah putus asa. Terus apalagi yang Tuhan bilang dalam puisi ini? Aku telah membentuk engkau. Katakan bersama saya, membentuk engkau. Jadi masih ingat tuh last week toh, bagaikan bejana siap dibentuk. Aku telah membentuk engkau. Israel membentuk itu bicara tentang proses. Bicara tentang proses. Jadi saudara-saudara, Israel umat pilihan ini pernah berproses dengan Tuhan. Sama dengan orang dalam perjalanan kehidupan kita pernah dibentuk oleh Tuhan. Kita pernah berproses dengan Tuhan. Kita pernah punya hubungan yang sangat intim dengan Tuhan. Tetapi somehow kita jatuh dalam dosa. Waktu kita jatuh dalam dosa, Tuhan bilang, Yakub, kita masih kenal Bang. Kita masih mau bentuk. Terus apa lagi yang Tuhan bilang? Aku telah membentuk engkau. Engkau adalah hambaku. Engkau adalah hambaku. Katakan bersama saya, hamba. Orang kok susah cerita hamba, karena orang Manado itu banyak. Semua raja. Semua pemimpin. Maka kalau orang pernah lihat tuh, salah pendeta cerita Baron Araruna itu. Itu film perbudakan itu, saudara-saudara. Itu budak terlalu rendah. Tetapi kalau hamba itu saudara-saudara, orang yang dipilih untuk bekerja. Orang yang dipilih untuk melayani. Jadi hamba itu orang pilihan. Tidak mungkin orang mau pilih kalau orang tidak kenal. Betul tak? Tetapi Tuhan bilang di sini, engkau adalah hambaku. Artinya orang ini adalah hamba dan Tuhan adalah pemilik kehidupan. Kita pernah punya hubungan dan kita pernah dipakai oleh Tuhan untuk hidup dalam kebenaran, bahkan memberitakan kebenaran tentang Tuhan. Tetapi sekarang, ini Israel dalam pembuangan. Tetapi sekarang, mungkin orang terpuruk dengan dosa, terikat dengan dosa. Mungkin berpikir, Tuhan kita sudah ada kesempatan. Tidak mungkin kita masuk surga. Baca di bagian selanjutnya. Hai engkau Israel, hai engkau Yakub, hai engkau hambaku. Engkau tidak aku lupakan. Luar biasa katanya anda. Luar biasa tuh Tuhan. Artinya meskipun Israel so kotor sekali dengan dosa. Karena penyembahan berhala. Meskipun kita berlumuran dengan dosa. Karena segala kesalahan dan pemberontakan kita. Tuhan bilang engkau masih hambaku. Engkau tidak kulupakan. Pendeta banyak berdosa. Merpuji Tuhan. Tuhan masih belum lupakan. Saudara-saudara, mungkin ada dosa. Tapi puji Tuhan, Tuhan masih menganggap sebagai hamba dan Tuhan tidak melupakan. Ini luar biasa sekali saudara-saudara. Nah, kemudian engkau tidak kelupaan. Ayat 22 berkata, aku telah menghapus, apa yang dihapus? Segala dosa dan pemberontakanmu. Bagaimana cara Tuhan mau menghapus? Dalam puisi ini digambarkan seperti kabut diterbangkan angin. Pernah lihat kabut? Pernah lihat kabut?
Waktu kabut diterbangkan angin. Pernah lihat tuh kabut ada di mana? Sering detektif jago dong itu di mana itu. Artinya saudara, yang mau dibahasakan oleh penulis syair ini, penulis puisi, Nabi Yesaya dalam nubuat ini saudara, Tuhan telah menghapus segala dosa dan pemberontakanmu, perlawananmu, kesalahanmu, kedegilan hatimu. Tuhan hapus semua. Seperti ini gambaran. Kabut diterbangkan angin. Biar mau cari, nyanda ada. Ini tuh Tuhan tuh baik. Mau cari di mana tuh kabut yang diterbang? So enggak ada palia, so enggak ada. Jadi itu yang, kalau orang balik di ayat berapa ya? Ayat 21, ingatlah semuanya ini. Ini juga orang mesti ingat. Dosa aku telah menghapus. Ingat, Tuhan menghapus dosa. Tuhan menghapus pemberontakan. Seperti kabut diterbangkan angin. Dan dosamu, dan segala dosamu seperti apa? Awan yang tertiup. Pernah lihat awan yang tertiup? Dari Dapalia sekali. Dia tiup ke sana, angin tiup, so di ujung sekali, kaki so tidak dapat lihat. Makanya itu pemazmur bilang, sejauh timur dari barat, begitu Tuhan mau buang. Soalnya tidak mau dapat lihat, Tuhan sudah perhitungkan semua. Kenapa? Kenapa Tuhan tidak perhitungkan? Karena dia mengingat ini perjanjian dan dia punya kasih yang tidak berkesudahan. Bahkan Tuhan bilang dalam puisi ini melalui penulis puisi ini yaitu Yesaya. Dia bilang apa? Kembalilah kepadaku. Sebab aku telah menebus engkau. DP bahasa Manado begini. Menepi dosa, terselupa. Menepi pelanggaran, soalnya tidak dapat lihat. Balik coba kita. Balik coba kita. Kenapa Tuhan bilang kembalilah kepadaku? Karena orang kadang so terlalu banyak dosa mau berdoa so malo. Waktu yang malo-malo kita kok so lupa itu. Kita pe kasih setia, kita pe anugerah tidak berkesudahan. Kembalilah kepadaku. Aku telah menebus engkau. Sudah ditebus. Katakan bersama saya ditebus. Dalam bahasa Alkitab, ketika bilang ditebus, itu selalu bahasa utang. Bahasa pinjaman. Artinya, pernah berutang? Oh iya. Pernah orang bayar agang? Pernah? Pernah orang bayar agang? Bayar sekali itu orang gang. Kalau pernah berutang orang bayar itu normal. Orang berutang ke orang bayar, samu ada DP bunga di rente maka rente, itu orang baik sekali. Cuma kok doi boleh dia cari. Tetapi dosa, utang dosa. Ini bahasa accounting ini. Utang dosa, tidak bisa dibayar. Tidak bisa dibayar. Orang mau tumpah darah pun, tidak bisa membayar dosa. Makanya dalam nas pembimbing tadi dibilang, kalau orang pe tangan bikin berdosa, potong tangan. Kejam sekali ini selesai. Kejam sekali ini dosa ini. Kalau orang pe mata berdosa, kecabut mata. Daripada orang tidak mau masuk. Begitu. Tetapi Tuhan bilang, dosamu kembalilah kepadaku sebab aku telah menebus. Ngana pegadean, ngana pe utang yang ngana sudah apa bayar. Kita sudah bayar, tak lupa sama itu. Dorang sudah mau tuntut pangana. Kalau dorang mau tuntut pangana, dorang no tu iblis. So bayar kok. Nah, ayat 23. No, karena penebusan ini, karena yang tidak layak dilayakkan ini Tuhan, oleh Tuhan, karena kasih setia Tuhan yang besar dan tidak berkesudahan itu, Tuhan bilang, pertama dia bilang langit, hai langit, bersorak-sorailah, sebab Tuhan telah bertindak. Kemudian dia bilang ke rahim bumi, dia bilang ke bumi, ini alam semua ini saudara-saudara. Bertempik soraklah hai rahim bumi. Kemudian dia bilang kepada gunung-gunung, hai gunung-gunung, bergembiralah dan bersorak-sorailah, hai hutan serta segala pohon di dalamnya. Bersorak-sorailah. Karena apa? Sebab Tuhan telah menebus
Yakub. Sebab Tuhan telah menebus orang-orang yang secara sadar dan sengaja melakukan dosa, menyimpang dari kehendak Tuhan, telah dibuang dan diproses oleh Tuhan. Tuhan masih mau tebus dan diangkat jadi hambanya. Sebab Tuhan telah menebus Yakub. Dan apa? Ia telah memperlihatkan keagungannya. Keagungannya bagus atau bisa? Bagus atau bisa? Baca baik-baik ini frasa ini, saudara. Dan ia telah apa? Memperlihatkan. Pernah memperlihatkan sesuatu? Pernah. Misalnya, orang handphone baru, iPhone 17. Karena tuh 18 belum keluar semua, orang sudah pakai sudah apa? Biar enggak perlu buat telepon tuh orang agak begini. Pernah lihat orang-orang begitu toh? Padahal bapak begini enggak pakai telepon, mau kasih tunjuk dia pe telepon toh. Kuni picincin mau mengkilat. Sengaja ada angka sama, mau kasih tunjuk. Oke? Perhatikan nih ayat ini. Ini tuh bagus semua ada kasih tunjuk toh. Dan ia telah memperlihatkan keagungannya. Jadi Tuhan mau kasih tunjuk Tuhan pe pengampunan kepada kita. Dan Tuhan mau pakai orang supaya mau angka-angka mau kasih lihat. Sedang dia pe dosa merah seperti kirmisi, jadi putih seperti salju. Dulu dia pakai jam palsu, sekarang dia pakai jam asli. Dulu handphone apa gitu itu? Sekarang iPhone 19. Itu Tuhan pe pengampunan. Dan ia akan memperlihatkan keagungannya dalam hal Israel. Ini tuh pengampunan Tuhan. Tuhan mau pakai orang mau jadi etalase. Ini luar biasa sekali saudara. Nah, mau kasih tunjuk dan mau kasih. Ini orang buangan. Tahu kalau sebuang toh? Orang buangan. Ini barang buangan. Nggak layak lagi. Tetapi dia anggap dia kasih tunjuk. Itu tuh pengampunan. Itu tuh dia memperlihatkan keagungannya. Ayat 24. Beginilah firman Tuhan apa? Penebus. Ini yang ditebus tuh itu. Itu yang sudah dibuang tadi. Yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Kalau dari kandungan proses ini panjang sekali. Akulah Tuhan. Katakan bersama saya, akulah Tuhan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu. Yang seorang diri membentangkan langit. Yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Orang Israel waktu itu baca ayat 25. Aku telah meniadakan tanda-tanda peramal pembohong. Orang Israel lebih percaya peramal daripada Tuhan. Bukan main ini orang Israel ini. Yang meniadakan. Tuh dia bahasa Inggris lebih gagah. Frustrate. Jadi Tuhan yang bikin bingung tuh orang-orang yang beramal ini. Kemudian dan apa? Mempermain-mainkan tukang tenung. Tukang tenung pernah tahu tukang tenung? Tahu? Pernah pergi toh? Tukang tenung itu saudara, pernah baca kisah Bileam? Dia tukang tenung. Kalau mau kasih jatuh ke orang lain, mau kasih besar, mau kasih kalah ke orang lain, marah orang tidak mampu pergi ke tukang tenung. Ya, toh? Kalau orang tidak mampu bersaing, dukun beraksi. Jadi tukang tenung ini saudara-saudara, dan peramal itu orang dia bilang kok itu, kalau orang Langoan dia bilang kok itu, doti bawa opok, matengo kalau orang Langoan dia bilang, melihat yang tidak kelihatan dengan mata biasa-biasa, normal, dia boleh lihat semua. Karena orang pergi situ, orang Israel dia pergi di situ. Karena orang mulia, kita pe tomat ini mau berhasil atau tidak. Kita pe usaha ini, kita punya pekerjaan ini mau jadi atau tidak. Kita mau jadi dengan si A atau si B.
Padahal dia suka kawin, dia udah suka-suka lah ya. Jadi akulah yang meniadakan tanda-tanda peramal, pembohong, dan mempermainkan tukang-tukang tenung. Karena saudara-saudara, tenung itu adalah upaya kerjasama antara manusia dengan satu kekuatan yang dianggap lebih kuat dari kekuatan manusia, yang itu bukan dari Tuhan, berarti iblis. Begitu juga tuh peramal. Itu orang mulia itu saudara-saudara, bukan dengan kekuatan manusia, bukan dengan kekuatan Tuhan, tetapi kekuatan iblis. Yang membuat apa? Orang-orang bijaksana mundur ke belakang. Karena banyak orang dia bilang, kalau di Indonesia dia bilang, oh Pak orang pinter. Itu kok orang pinter itu. Orang bilang indigo. Pernah dengar itu toh? Pernah pergi? Ada stomar malu. Yang membuat orang-orang bijaksana mundur ke belakang. Ini saudara-saudara yang dibilang orang pinter, indigo, coba lihat tuh di muka apa tuh mau jadi. Orang tahu persis Tuhan mau bikin malu. Karena orang lebih mengandalkan orang Israel maksudnya, bukan orang. Orang sudah so ditebus. Kan orang Israel itu lebih mau mengandalkan manusia. Karena orang pikir manusia itu, oh orang ini bijaksana. Mundur ke belakang. Dan apa? Membalikkan apa? Pengetahuan mereka menjadi kebodohan. Pernah pergi bawa konseling, psikiatris. Nah, pendeta nak mau bilang itu. Cuma itu kan bahasa pengetahuan. Bahasa pengetahuan. Hasil olah pikir. Bukan yang boleh. Tetapi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan sudah bilang di sini, Tuhan membalikkan pengetahuan mereka menjadi kebodohan. Kenapa Tuhan bikin ini semua? Padahal pengetahuan itu bagus toh. Orang bijaksana itu bagus toh. Karena lebih dari itu semua, Tuhan mampu. Tuhan sanggup. Tuhan bisa. Tuhan mau supaya orang Israel hanya berharap kepada Tuhan. Tuhan mau orang cuma berharap pada Tuhan. Ayat 26. Ayat 26. Akulah yang menguatkan perkataan hamba-hambaku. Akulah yang menguatkan perkataan hamba-hambaku. Jadi saudara, ini pengertian ini ditulis sesudah ada pengetahuan. Ada orang yang punya pengetahuan, ada orang-orang bijaksana, ada orang-orang yang ahli tenung, ada orang-orang yang apa satu ya? Tenung, bijaksana, orang yang punya pengetahuan. Kelihatannya mereka lebih hebat. Perkataan-perkataan petenung, perkataan-perkataan peramal, perkataan-perkataan bijaksana, seperti Maria Teguh dia bilang, dan perkataan-perkataan pengetahuan kelihatannya lebih hebat dari perkataan hamba-hamba Tuhan. Perhatikan baik-baik ini saudara-saudara. Karena orang semua ini hamba Tuhan, bukan cuma pendeta. Ayat 26 bilang, akulah yang menguatkan perkataan hamba-hambaku. Artinya saudara-saudara, perkataan hamba Tuhan, kadang orang yang mengerti. Karena dapat lihat tuh mengerti di nyanda. Coba haga sama pendeta. Dapat lihat tuh mengerti di nyanda. Aku akan menguatkan perkataan hamba-hambaku. Artinya seperti ini saudara. Perkataan hamba Tuhan, ini DP bahasa ya. Perkataan hamba Tuhan. Sama yang tadi saya bilang, oh minggu ketiga di bulan ini Pelsus kolom 2. Baku cerita tuh penatua dan diaken. Diaken juga, penatua juga. Ini bukan persoalan apa, ini persoalan hamba Tuhan. Dan saudara-saudara, baca ulangnya ayat 26. Akulah yang menguatkan perkataan hamba-hambaku. Torang pe bahasa, bukan itu dia persoalan. Torang fasih berbicara, bukan itu dia persoalan. Torang mampu menjelaskan Alkitab dengan baik dan bukan itu dia persoalan. Karena dia kekuatan bukan kemampuan kita. Tetapi yang dikatakan di sini, akulah yang menguatkan. Artinya setiap firman yang diberitakan, ada kekuatan Allah yang menyertai itu. Ada kekuatan Allah yang menyertai itu. Dan apa? Melaksanakan keputusan-keputusan yang diberitakan. Meskipun orang bahasa
Orang bahasa karena siapa dia tuh? Yesaya atau Yeremia? Dia bilang, Tuhan kita masih muda nih tahu bicara. Musa, siapa dia? Puji Tuhan. Calon-calon filsuf semua ini. Tetapi dikatakan, meskipun orang itu payah berbicara, sama dengan Musa tuh, tetapi dikatakan, aku akan menguatkan perkataan hamba-hambaku dan melaksanakan keputusan-keputusan yang apa? Yang diberitakan oleh siapa? Oleh utusan-utusanku. Jadi saudara-saudara, bukan persoalan dia fasih, dia bisa, dia pinter, dia sekolah tinggi. Bukan itu dia punya persoalan. Tetapi dia punya persoalan di sini. Siapa yang menguatkan, siapa yang menyertai. Dan apa yang diberitakan. Dan itu yang akan Tuhan kerjakan. Ini kuat sekali saudara-saudara. Ya. Jadi jangan takut-takut mau jadi pelsus tahun depan. Yang berkata tentang Yerusalem. Sampai situ ya. Yang berkata tentang Yerusalem, baiklah ia didiami. Katakan bersama saya, Yerusalem. Yerusalem, oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu. Yerusalem adalah lambang sebagai kota pusat penyembahan. Jadi orang dari kota mana-mana pergi ke Yerusalem untuk membawa persembahan. Pergi ke Yerusalem untuk menyembah Tuhan, untuk bertemu dengan Tuhan. Itu Yerusalem. Makanya tuh Yerusalem baru digambarkan seperti itu. Karena orang di sorga itu, iya, orang usahakan terus sama sama berjuang. Karena waktu di sorga itu orang petugas itu cuma penyembahan. Cuma pujian dan penyembahan. Makanya sorga itu kadang digambarkan sebagai Yerusalem baru, orang bilang kota tanpa malam. Itu kalau lagu orang mati kok itu selalu dapat dengar. Karena itu dia pegang yang berkata tentang Yerusalem. Artinya baiklah ia didiami. Katakan bersama saya, baiklah ia didiami. Sebenarnya ini Yerusalem tidak bisa didiami oleh orang-orang yang telah melakukan dosa. Tapi Tuhan bilang, baiklah. Karena orang sudah ditebus, baiklah itu didiami oleh orang-orang tebusan. Paham itu? Orang sudah berdosa. Sudah layak. Tetapi orang masih ada kesempatan di Yerusalem. Karena ada yang tebus. Ada tagantong sini dia. Ada yang tebus. Ada yang bayar terampai utang. Kemudian dia bilang apa lagi? Dan tentang kota-kota Yehuda, baiklah ia dibangun. Terampai kehidupan. Kemungkinan besar ketika dibuang. Menurut orang Israel pikiran waktu dibuang. Tidak bisa dibangun lagi. Tapi Tuhan bilang. Tuhan bilang melalui hambanya. Ya. Ingat tuh perkataan hambanya ada kekuatan. Ada kekuatan. Dan Tuhan akan menjadikan itu semua jadi. Dengan dan tentang kota-kota Yehuda. Baiklah ia dibangun. Waktu Nebukadnezar masuk ke Yehuda. Orang kasih kalah. Habis semua itu kota. Deng bait Allah hancur. Tetapi di sini Tuhan bilang. Baiklah ia dibangun. Karena apa? Karena ada penebusan. Terus apa yang dikatakan lagi? Aku huruf besar di sini. Mau mendirikan kembali reruntuhan. Orang biar so ancor. Kalau Tuhan tebus, Tuhan masih mampu mau bangun buat orang. Ada amin. Nah, terus ini ayat 27. Aku yang berkata kepada tubir lautan, jadilah kering. Aku mau mengeringkan sungai-sungaimu. Ini proof. Ketika Tuhan bilang tubir lautan, Tuhan mau kasih ingat orang Israel bahwa laut aja kita pernah berlakukan di jalan kering di situ. Paham itu? Jadi saudara-saudara, tidak ada kekuatan yang dapat membatasi kekuatan Tuhan dan kehendak Tuhan. Waktu Musa bilang tablah. Kekuatan dari mana itu? Kekuatan dari Tuhan. Terus ayat 28. Akulah yang berkata tentang Koresh. Tahu Koresh, tahu saudara? Kalau tidak pandai sama cerita sedikit, karena ada begini. Koresh itu Raja Persia. Persia itu, kalau orang lihat tuh Amerika ada bom, di situ ditambah. Ya. Jadi Koresh itu sudah dia Raja Persia. Ya. Sebelum Persia, ada kekuatan besar yang menguasai di daerah sana. Apa dia nama? Babilonia. DP Raja siapa? Nebukadnezar, itu yang terdengar dari cerita Alkitab ya. Jadi saudara,
Kalau orang mau teliti ini Alkitab ini saudara, akulah yang berkata tentang Kores. Kalau orang mau belajar DP masa penulisan ini teks ini ditulis kira-kira sebelum dibuang atau sebentar dalam pembuangan di Babel. Jadi Kores belum ada orang kenal. Persia itu belum terkenal. Yang masih kuat waktu itu Babel. Tetapi sebelum ini terjadi, dia sudah bilang ada tuh nama Kores. Ada tuh nama Kores. Akulah yang berkata tentang Kores. Dia gembalaku. Perhatikan baik-baik saudara. Kores itu bukan orang Yehuda. Bukan orang dari Yerusalem. Bukan. Tidak ada data bahwa dia orang hidup benar di hadapan Tuhan, takut akan Tuhan, lahir dari keluarga Kristen. Tidak ada. Tidak ada data. Dia orang Persia. Orang Persia ada dompet agama sendiri. Ada dompet sistem kepercayaan sendiri. Tetapi saudara-saudara, di sini dia bilang, akulah yang berkata tentang Kores. Dia gembalaku. Artinya Tuhan bisa pilih siapa saja yang Tuhan kehendaki. Yang Tuhan kehendaki, yang berkenan kepada Tuhan, dia gembalaku. Segala kehendakku akan digenapi olehnya. Artinya Tuhan pakai orang yang tidak dikenal, yang mungkin waktu itu belum terkenal, belum ada. Orang Israel yang tahu siapa dia. Untuk apa? Menggenapi kehendakku akan digenapinya. Dengan mengatakan tentang pertama Yerusalem. Jadi dia bilang Yerusalem akan dibangun kembali. Baiklah iya dibangun. Kemudian dia bilang tentang apa? Bait suci. Baiklah. Itu yang kedua. Artinya Yerusalem. Kalau orang mau tafsir langsung, Yerusalem itu bicara tentang kota yang dirindukan oleh orang buangan. Oke? Kalau orang buangan, kota yang orang rindukan bukan Manado. Yerusalem baru. Jadi ini bicara tentang surga. Jadi Tuhan mau pakai ini Kores ini. Tuhan mau pakai ini Kores ini menjadi alat Tuhan untuk membangun kembali Yerusalem. Ini mau gambarkan tentang surga. Karena Yesaya kok itu saudara-saudara banyak sekali dikutip perjanjian baru. Kalau orang mau merayakan Natal, hampir semua kutipan dari Yesaya. Dan ini bicara tentang waktu itu dan bicara tentang ke depan, jauh ke depan sampai masa Yesus. Jadi waktu dia bicara ini, orang tahu persis bahwa Yesaya bukan cuma bicara dalam konteks pembuangan waktu itu, tetapi dia bicara juga tentang sesuatu yang akan datang. Ada tunggul Isai. Tunggul Isai, ada Yesus. Belum terkenal. Matius bilang di Yesaya. Begitu juga ini. Dia bilang yang bangun itu Yerusalem. Dengan mengatakan tentang Yerusalem, baiklah Yerusalem itu dibangun. Israel sebenarnya sudah ada tanpa Yerusalem. Orang sebenarnya karena dosa dan kesalahan itu tidak ada tanpa di Yerusalem. Tetapi Tuhan mau bangun. Masih ingat kalau orang mati pembacaan? Di rumah Bapakku banyaklah tempat. Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Itu tuh Kores bangun. Itu tuh tadi sudah bangun. Baiklah ia dibangun tentang bait suci. Katakan bersama saya bait suci. Bait suci apa kata itu? Pusat penyembahan. Tanpa orang menyembah Tuhan. Tanpa orang bertemu dengan Tuhan. Ada altar di situ. Ada mezbah persembahan di situ. Tempat orang mau bawa persembahan. Artinya saudara itu mau dibangun lagi. Orang sebenarnya sudah layak. Tidak ada kesempatan untuk kembali dan beribadah membawa persembahan kepada Tuhan. Tapi karena ada penebusan. Orang dilayakkan. Yang mau bangun itu Kores. Dialah gembalaku. Segala kehendakku akan digenapinya. Jadi baik suci baiklah diletakkan dasarnya. Jadi sampai situ tuh ayat berapa itu? Oh sudah kelar berarti kan. Nah saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Dalam perjalanan kehidupan kita. Kita berjuang untuk ikut Tuhan. Kita adalah umat pilihan. Orang mama, papa, oma, opa, dotu. Orang suka sih belajar tentang Tuhan, Pak orang. Bahkan sama yang orang berdoa for anak-anak tadi. Tuhan, kita pi anak-anak. Biar jodoh orang ada pengalaman dengan Tuhan. Biar jodoh orang hidup dengan Tuhan. Kenapa? Karena orang pi oma, opa, orang pi mama, papa. Orang berdoa seperti itu. Supaya orang boleh mau pergi di Yerusalem baru. But somehow,
Waktu seorang muda dalam perjalanan kehidupan kita ini jatuh ke dalam dosa. Terpikat oleh indahnya dosa. Terpikat oleh keberhasilan orang dan menjadikan kita iri. Terpikat oleh orang lihat orang tetangga lebih bagus pada orang yang tidak takut Tuhan. Orang mau jadi sama dengan orang jo. Terpikat dengan keinginan yang secara sadar dan sengaja menolak Tuhan dan lebih mengikuti keinginan dosa. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita jatuh dalam dosa, mungkin kita berpikir, Tuhan kita sudah layak. Makanya orang nyanyi, meski tak layak orang dia bilang kalau bawa cerita dia, ada Tuhan itu sudah mau terima apa kita. Kan itu pernah dengar kan? Tuhan itu sudah mau terima apa kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, apapun keadaanmu, baca ini teks ini. Tuhan masih mau terima. Tuhan masih mau tebus. Dan Tuhan masih mau bikin jadi alatnya Tuhan. Memang kita sendiri tidak mampu, tetapi di sini Tuhan yang berinisiatif. Tuhan yang bekerja. Yang penting sudah juga percaya peramal. Sudah juga percaya peramal, sudah juga percaya dukun, sudah juga percaya petenung, orang pintar, orang bijak, percaya pada Tuhan. Belajar firman Tuhan, karena di dalam firman Tuhan yang diberitakan, saudara, dalam hal yang paling sederhana pun, mau di kolom kayak orang ada pimpin, toh, mau di PKB puji Tuhan, WKI, toh, saudara yang itu pemberitaan firman Tuhan, ada kekuatan Tuhan yang menyertai. Dan itu bisa jadi suatu kenyataan, bukan karena kehebatannya manusia, tapi ada kekuatan Tuhan di situ. Ini Alkitab ada bilang, toh. Ketika orang sampai di situ, orang mau sampai perjalanan mau sampai di Yerusalem, soalnya tidak layak. Ada yang Tuhan pilih. Kali teks ini Tuhan bilang Kores, orang di perjalanan ada di sini. Dia yang dipilih. Dia yang dipilih supaya orang ada jalan, ada kesempatan penuh mau sampai di surga. Mau sampai di surga. Tentang bait suci, makanya dalam kehidupan ini, orang berjalan ke Yerusalem, ada bait suci di situ. Orang jadikan orang hidup ini menjadi pujian dan penyembahan dan persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Tetap berjuang supaya waktu di Yerusalem, waktu di Yerusalem, waktu di Gemi Musafir itu udah pakai kacamata semua, ada masuk. No. Kenapa orang masuk? Karena orang biar susah mau baca Alkitab, orang baca siang dan malam. Itu udah pakai stola. Reken sama dengan dia akan reken tu stola tadi di konsistori. Semua ada. No. Tuh ada menyanyi di muka, ada lagi. Tuh jawab sapu di gereja, ada lagi. Tuh jawab bawa makanan, ada semua. Ada stok nggak ada, udah coba bungkus balik. Ada semua. Semua yang Tuhan kerjakan untuk Tuhan demi kemuliaan nama Tuhan. Semua Tuhan tahu. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita membawa persembahan kita ke meja persembahan. Ada nas persembahan di Minggu Sengsara, Lukas 20 ayat 25. Lalu Yesus berkata kepada mereka, kalau begitu berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Kepadamu
Marilah kita berdoa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan adalah milik-Mu ya Tuhan. Kami sungguh diberkati pagi hari ini. Oleh karena itu kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Dengan iman kami percaya dosa kami sudah ditebus seperti embun yang ditiup angin. Tidak kelihatan lagi. Kami bersyukur kami memang pemberontak, tetapi pemberontakan kami dihapus. Engkau menebus kami. Kami bersyukur karena ternyata kami tidak dilupakan oleh Tuhan. Kami tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Karena penebusan yang berdasarkan inisiatif Tuhan ini, kami masih dilayakkan kembali ke Yerusalem baru. Ada jalan untuk ke sana. Jalan kami terbuka dan ada Tuhan yang berjalan bersama-sama dengan kami. Ya Tuhan, ini kami. Kami mau kembali kepadamu. Meteraikan firman-Mu ini dalam hati dan pikiran kami ya Bapa, supaya ini menjadi pegangan, pelita, pedoman, petunjuk dalam perjalanan iman kami. Kami sudah membawa persembahan, Tuhan menguduskan persembahan ini supaya terkelola dengan baik, terpakai dengan benar, hanya untuk pekerjaan-pekerjaan yang demi kemuliaan nama Tuhan. Dalam doa ini Tuhan kami mau bersyukur kepadamu untuk pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami semua. Hari demi hari Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan Tuhan kami bersyukur bersama dengan Marcelino Sadede. Kami bersyukur bersama dengan Gladys Bala. Kami bersyukur bersama dengan Ibu Linda Irot. Kami bersyukur dengan Bapak Winfred Johnson. Kami bersyukur bersama dengan Yos Sujana. Kami bersyukur bersama dengan Bapak Roy Moniung. Kami bersyukur bersama dengan Lilian Pangkerego. Kami bersyukur juga bersama dengan Sasha Sumuan. Ya Tuhan, saudara-saudara kami ini boleh bersyukur karena pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Mereka sepanjang minggu yang berjalan ini boleh ketambahan usia. Semua karena berkat, semua karena pertolongan, semua karena anugerah, semua karena waktu yang masih Tuhan berikan. Terima kasih Bapa, biar waktu yang diberikan oleh Tuhan ini boleh kami pakai dan kelola dengan baik dan benar demi kemuliaan nama Tuhan. Kami mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan menolong, memberkati saudara-saudara kami semua ini. Berkati dengan kesehatan, berkati dengan sukacita, berkati dengan damai sejahtera, berkati dengan pemeliharaan, berkati dengan berkat-berkat, membuka jalan untuk apa yang mereka usahakan, kerjakan, rencanakan, dan bersama-sama dengan mereka dalam pergumulan kehidupan mereka, supaya semuanya boleh tampil sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Terima kasih Bapa. Dalam doa ini kami bermohon bersama-sama, kami bersatu hati berdoa untuk Ibu Maria Tujuwale, yang hingga saat ini Tuhan masih dalam proses perawatan di rumah sakit. Tuhan, Engkau menolong Ibu Maria. Tuhan, biar Engkau jamah dan pulihkan dia dengan sempurnanya. Demikian juga ya Tuhan, untuk saudara-saudara kami, teman-teman kami, orang tua kami yang sedang bergumul dengan sakit penyakit. Tuhan, biar Tuhan memulihkan. Kami percaya kekuatan Tuhan lebih kuat dari seluruh kekuatan yang ada di dunia ini, termasuk kekuatan sakit penyakit. Tuhan, biar Engkau nyatakan mujizat-Mu, kami percaya mujizat, kami mohon pertolongan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan, buat saudara-saudara kami yang saat ini sedang bekerja. Tuhan berkati pekerjaan ini. Tuhan beri kesehatan, Tuhan beri hikmat, Tuhan beri kemampuan, supaya dimampukan untuk melanjutkan pekerjaan ini. Dan menjadi berkat bagi kami, keluarga, gereja, dan masyarakat. Saudara-saudara kami yang sedang berjuang mencari pekerjaan, Tuhan buka jalan. Kami berdoa Tuhan buat keluarga kami yang bergumul dalam masalah keluarga, pergumulan keluarga, baik suami, istri, bergumul untuk orang tua kami, mama, papa kami yang bergumul untuk anak-anak kami, baik itu yang sedang studi, sedang berjuang, atau apapun yang sedang mereka kerjakan. Tuhan campur tangan.
Kami dalam banyak hal tidak mampu, tetapi kami percaya kami punya Tuhan yang mampu dalam segala hal, yang lebih berkuasa dari segala hal. Tuhan, tolong semua pergumulan kami ini, termasuk kami yang sedang mengurus surat supaya boleh tinggal secara legal di Amerika Serikat ini. Tuhan, campur tangan. Tuhan memberkati Amerika Serikat, bangsa di mana kami tinggal dan bekerja sekarang ini. Dalam segala proses pemerintahan, kebijakan, Tuhan tolong campur tangan. Memberkati bangsa Indonesia, tempat di mana orang-orang yang kami kasihi tinggal di sana. Tuhan tolong semuanya. Tuhan memberkati gereja ini, Gemim Musafir, Columbus, Ohio. Setiap pelayan yang ada, setiap pelsus yang ada, setiap jemaat yang ada, setiap komisi yang ada, setiap lini-lini pelayanan yang ada. Baik itu Penatua, Diaken, Komisi, Panji Yosua, multimedia, singer, guru sekolah minggu, pengajar di remaja, semuanya ya Tuhan. Bapa, kami mengerjakan semuanya ini bukan untuk kami, tetapi kami semua bertujuan supaya Tuhan yang dimuliakan dalam semuanya ini, dan kami boleh bertumbuh bersama-sama dalam iman, harap dan kasih hanya kepada Tuhan. Memberkati gereja ini, memberkati kami semua yang ada di dalamnya, memberkati Prince of Peace, memberkati semua pelayan-pelayan dimanapun itu berada, memberkati semua gereja yang ada. Terima kasih Bapa. Ini kami yang berdoa bersyukur hanya di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan penebus kami, Tuhan yang tergantung di salib karena dosa kami, yang sudah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami pada Tuhan kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita semua berdiri. NKB 085 karena kasihnya. Mengapa Yesus turun dari sorga, masuk dunia penuh celah, berdoa dan bergumul dalam taman, jaya baik pun diterimanya. Mengapa Yesus menderita didera, dan mahkota duri pun dipakainya? Mengapa Yesus mati bagi saya? Kasihnya, ya karena kasihnya. Jemaat Tuhan, pergilah dengan selamat sambil tetap mengingat, apapun pemberontakanmu, apapun dosamu, apapun kesalahanmu, Tuhan sanggup. Tuhan sanggup menghapus segala dosamu seperti firman Tuhan. Dosamu seperti kabut diterbangkan angin, tidak kelihatan lagi. Dosamu seperti awan yang tertiup. Tuhan tidak mengingat lagi. Firman Tuhan berkata, kembalilah kepada Tuhan, sebab Tuhan telah menebus engkau. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian.
Shalom, damai di hati. Atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat, seluruh majelis dan jemaat mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Alan Robot, Sarjana Teologi yang sudah menghantar kita dalam ibadah yang begitu indah di minggu hari ini. Terima kasih juga kepada seluruh jemaat yang boleh mencek waktu karena kita dimajukan 1 jam. Terima kasih untuk kesediaan untuk bisa hadir di minggu hari ini. Tak lupa juga kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh yang bertugas di minggu hari ini. Prokantor Ibu Yunita Rako dan Ibu Angel Lompoliu, tim musik Bapak Dance sebagai keyboard dan multimedia, Vinska Award, Penatua Jordan dan Diaken Jack yang sudah melayani kita di minggu hari ini. Pelsus of the Month adalah dari kolom 2 dan juga Coaster of the Month Bapak Almi Tore. Sunday School Teacher yang sudah melayani hari ini sebenarnya Fabiola Pangkarego. Terima kasih untuk Sunday School Teacher Fabiola Pangkarego dan Ibu Diaken Neni Lengke atas pelayanan di minggu hari ini. Juga terima kasih kepada kolom 3 yang sudah melayani kita dalam spesial musik. Pengumuman kami yang pertama yaitu ibadah PKB hari ini atas nama Brian Senduk, Bapak Brian Senduk, Bapak Aljon Pakasi dan Fredison Gunoga hari ini, bukan tanggal 22 Februari ya, hari ini tanggal 8 Maret bertempat di gedung Fellowship Room. Jadi jam 1 tepat adalah ibadah PKB hari ini. Pengumuman berikut untuk yang akan menjadi prokantor ibadah minggu depan tanggal 3 bulan 3 tanggal 15 yaitu Bapak Troy Senduk dan Ibu Fili Kawengian yang akan melayani kita untuk prokantor next week. Pujian untuk next week dari youth atau pemuda dan remaja. Terima kasih untuk seluruh pelayanan saudara-saudara atau pemberian diri yang sudah melayani kita dari saat ini maupun yang akan berjalan minggu depan. Jemaat yang terkasih, ada beberapa pengumuman di minggu hari ini. Yang pertama pengumuman dari youth dan yang kedua adalah pengumuman dari panitia HRG 2026. Sebelum youth membawakan pengumuman, kita bersyukur dulu dengan mereka yang berhari ulang tahun di sepanjang bulan Maret ini. Yang sudah lewat di sepanjang bulan Maret, Ibu Linda Irot, Marcelino Sadode dan Gladys Bala, selamat ulang tahun tanggal 3 Maret. Tanggal 4 Bapak Winfried Johnson, tanggal 4 dan tanggal 6 Yos Sujana. Tanggal 7 ada 2 yaitu pemudi Lilian Pangkarego dan pemudi Sasha Sumuan. Juga dan juga Roy Moniung tanggal 7. Pinkan Senduk nanti akan datang tanggal 10, Bapak Willem Rondono tanggal 11, Hillary Sumuan dan Laudia Ruperes tanggal 12. Dan Marisa Sasa tanggal 13 dan Marcelona Rumangan tanggal 14 Maret. Tanggal 16 Ibu Vera Emor, Lisa Kapo dan Putri Sia Gerungan tanggal 18. Kiara Kepahang tanggal 25, Bapak Smart Pantau tanggal 28 dan yang terakhir Michelle Toar dan Oliver Silalahi tanggal 30. Tepuk tangan dulu bagi mereka yang bersuka cita dan di bulan yang Maret, sepanjang bulan Maret ini. Jemaat yang terkasih, mari kita dengarkan pengumuman dari youth.
Oke, Shalom. Damai di hati. Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kami dari pemuda dan remaja Gemi Musafir Columbus, Ohio akan memberitahukan bahwa minggu depan akan ada Hot Dog Days. Jadi pemuda dan remaja akan menjual hot dog yang akan menunjang program kami di tahun 2026 yang salah satunya adalah berdiakonia. Dan untuk menunjang program kami sangat membutuhkan bantuan dari Bapak Ibu jemaat. Jadi minggu depan kami akan menjual hot dog after service di fellowship room. Harga telah tertera di depan. Oh, belum ada ya? Ada details Bu Diaken? Ya, no sale, cash only. Ada combo, $5 untuk combo, hot dog, chips and drink. Ada kalau nih mau DP combo, ada hot dog $1 $3 atau 2 $5. Oke, jadi itu pengumuman. Jadi diharapkan bantuan dari Bapak Ibu jemaat semua. Sampai jumpa minggu depan. Thank you guys. Demikianlah pengumuman dari youth. Next pengumuman dari panitia HRG 2026. Shalom, damai di hati. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Mewakili panitia Hari-Hari Raya Gereja 2026 dari seksi acara. Saat ini saya akan mengumumkan rencana kegiatan yang akan kita laksanakan di hari Minggu Paskah pada tanggal 5 April tahun 2026. Yang pertama adalah ibadah gabungan POP dan Gemim pada jam 10.30 pagi menjelang siang. Yang kedua adalah makan siang bersama. Dan yang ketiga adalah lomba-lomba. Yang pertama Easter egg hunt, dibagi dalam 2 kategori, yaitu buat little kids dan big kids. Kemudian ada CCA, Cerdas Cermat Alkitab, yang kita beri nama Musafir Trivia. Berikutnya adalah lomba menyanyi, yang kita namai Melodies in Faith. Dan selanjutnya adalah peragaan busana rohani yang kita beri nama Faith and Fashion. Dan rangkaian acara kita ditutup dengan ibadah Paskah khusus Gemim yang akan dimulai pada pukul 6 sore. Dan untuk syarat-syarat dan ketentuan lomba akan kami umumkan di minggu depan. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah pengumuman kita. Kita akan makan berfellowship bersama di ruang sebelah. Bapak Penatua Jeff Sumuan akan memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas penyertaan pertolongan-Mu dalam tengah-tengah ibadah kami di pagi hari ini. Boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih atas berkat rohani yang sudah kami santap pada pagi hari ini menjadi kekuatan, bahkan menjadi pedoman di dalam kehidupan kami yang akan kami jalani hari lepas hari. Pada saat ini ya Tuhan, sebelum kami makan dan minum, kami mohon biarlah Engkau memberkati setiap makanan dan minuman yang telah dipersiapkan agar menjadi kesehatan dan kekuatan dalam tubuh yang lemah ini. Dan kekuatan boleh kami selalu pakai untuk memuliakan dan memuji nama Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkati mereka yang telah mempersiapkan makanan dan minuman, juga berkati mereka yang kekurangan, fakir miskin, janda, duda, anak-anak yatim piatu,
korban-korban peperangan ya Tuhan yang membutuhkan pertolongan, biar juga Tuhan menilik kehidupan mereka dimanapun mereka berada. Terpujilah namamu Bapa di dalam surga. Ini doa ucapan syukur dan permohonan kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.